Terima kasih atas kesempatannya. Ayo teman-teman yang mau bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Lorin Landuraa, NIM 2267201006. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 1, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini akan mengapresiasikan tentang pergaulan bebas pada kehidupan remaja saat ini. Pergaulan bebas akibat persepsi dan pemaknaan yang keliru tentang cinta. Tidak jarang kita terlibat dalam pergaulan yang terlalu bebas dan permisif. Apapun boleh dilakukan asal dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada lagi pertimbangan tentang sebab dan akibat. Tidak ada lagi pertimbangan berdasarkan hati nurani dan akal sehat. Dengan cinta apapun akan dilakukan. Biasanya kita baru sadar ketika efek atau akibat dari pergaulan bebas tersebut membawa dampak yang negatif, misalnya kehamilan di luar nikah, perasaan minder akibat kita merasa tidak seperti remaja-remaja lain yang masih bersih, meskipun angka kehamilan remaja yang belum menikah sulit untuk diketahui dengan pasti akibat belum adanya statistik mengenai kehamilan remaja belum menikah. Akan tetapi dari berbagai berita di media massa, baik cetak maupun elektronik, dan hasil-hasil penelitian mengenai kehamilan di luar nikah, lepas dari keabsahan penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa kehamilan remaja di luar nikah cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Yahya Kisbia 1994 misalnya mengutip beberapa hasil penting yang menunjukkan intensitas angka kehamilan remaja yang di luar nikah. Lembaga konseling remaja Sahabat Remaja menemukan dari berbagai kasus yang mereka tangani pada tahun 1990 dijumpai ada 80 remaja usia 14-24 tahun yang hamil sebelum nikah. Penelitian di Manado yang dilaporkan oleh Warrow mengambil 663 sampel secara acak dari 3.106 orang meminta industri haid. Ditemukan sebanyak 472 responden yang belum menikah. 71,3% mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari jumlah tersebut 291 responden, 28,8 berusia 14-19 tahun, 345 responden 50% tahun, berusia 20-24 tahun. Industri haid ditemukan sebanyak 472 responden yang belum menikah, 71,3 mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari jumlah tersebut, 291 responden, 28,8% berusia 14-19 tahun, 345 responden 52% berusia 20-24 tahun. Penelitian lain yang dikutip Kisbia adalah penelitian yang dilakukan Widiantoro pada tahun 1989 di Jakarta dan Bali. Widiantoro menemukan 405 kasus kehamilan tak dikehendaki yang terkumpul di klinik WKBT di 2 kota tersebut selama 1 tahun. Dari data yang terkumpul terungkap bahwa 95% kehamilan adalah kehamilan pada remaja berusia 15-25 tahun. Dari segi pendidikan, 47% remaja tersebut duduk di tingkat SLTP dan SLTA. Selanjutnya, Kisbia melaporkan bahwa data dari klinik dan pabrik dokter di sekitar Kabupaten Magelang diduga ada sekitar 1.456 kasus kehamilan remaja dalam setahun.
Tentu saja kasus yang terjadi sebenarnya berada dari laporan penelitian tersebut. Boleh jadi angkanya jauh lebih dari besar mengingat ada sebagian kasus yang luput dari penelitian atau tidak terdeteksi oleh klinik atau dokter setempat karena datang ke tempat lain untuk melakukan pengobatan. Maka selayaknya kita merasa prihatin dan mencari penanganan atas masalah tersebut secara lebih serius dan komprehensif. Kehamilan remaja di luar nikah tidak hanya membawa dampak negatif bagi si calon ibu, tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Selain itu, keluarga dari remaja yang hamil di luar nikah itu pun akan mengalami tekanan batin tertentu, mengikuti mungkin akan diterima oleh si remaja maupun keluarganya. Rasa malu pada tetangga dan teman-teman merupakan penderitaan batin tersendiri yang harus ditanggung si remaja dan keluarganya. Meskipun ada sebagian orang yang tidak malu dengan kehamilan di luar nikah, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Kemudian saya di sini mengambil 2 ayat Alkitab tentang pergaulan bebas. Yang pertama terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Janganlah tersesat, pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik. Yang kedua, Amsal 23 ayat 18. Dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sesulit apapun kondisimu saat ini, ketahuilah bahwa janji Tuhan tak pernah berubah. Tuhan Yesus yang telah rela mati untuk kita, Dia juga pasti menjamin kehidupan kita baik hari ini maupun hari yang akan datang atau masa depan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Bye-bye.